Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum, taj'alul hazna idha syi'ta sahlan sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum, taj'alul hazna idha syi'ta sahlan sahla. Allahumma razuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kemudahan serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bertemu dalam rangka berthalabul ilmi. Semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbuah pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kelak kita dipertemukan bersama beliau, mendapatkan syafaat beliau, dan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu karena saat ini saya tidak bisa menggunakan laptop ya, sebagaimana pertemuan-pertemuan yang lalu, namun pelajaran yang telah kita kaji itu akan tetap kita lanjutkan agar tidak terputus, agar terus berlangsung antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lain saling bersambung. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dengan mengkaji pelajaran ketiga. Ya. Untuk PDF-nya nanti akan disilahkan dibuka di grup WA Bapak Ibu masing-masing. Nanti akan di-share oleh admin pelajaran ketiga dari kajian belajar membaca kitab kuning dengan cara yang praktis dan mudah. Baik, sembari Bapak Ibu mendownload PDF yang telah kami share atau di-share oleh admin di grup Bapak Ibu masing-masing, saya akan menampilkan PDF tersebut di layar Bapak Ibu agar bisa terlihat di layar Bapak Ibu meskipun PDF tersebut belum terdownload.
Baik, Bapak Ibu sekalian, pada pelajaran ketiga ini kita akan membahas atau mengkaji bersama tentang atau terkait jamak taksir. Jadi apa itu yang dimaksud dengan jamak taksir dan hukum-hukum apa saja yang terkait dengan jamak taksir, itu yang akan menjadi pembahasan kita, kajian kita pada malam hari ini. Langsung saja kita mulai. Kita mulai seperti biasa dengan kosakata. Kosakata yang pertama adalah rojulun, yang artinya seorang laki-laki. Ro, jim, lam. Ya. Jika ada sebuah kata dengan susunan huruf ro, jim, dan lam, maka bisa jadi itu adalah rojulun, dan bisa jadi itu adalah kata rijlun. Dan dua kata ini memiliki makna yang berbeda ya, Bapak Ibu. Hanya sama hurufnya, namun berbeda harokatnya. Dan itu menyebabkan perbedaan juga pada sisi maknanya. Kalau rojulun, roknya di fathah, jimnya dhammah, maka artinya seorang laki-laki. Kalau rijlun, roknya di kasroh, jimnya disukun, maka artinya kaki. Ya. Antara seorang laki-laki dengan kaki, ya jelas sangat berbeda. Oleh karena itu, kita harus tepat, kita harus benar cara membacanya. Agar apa? Agar orang yang kita ajak berbicara atau audiens itu tidak salah paham, ya, atau bisa memahami apa yang kita maksud dengan benar. Ya. Seandainya kita ingin mengatakan seorang laki-laki, namun kita katakan yang ingin kita sampaikan adalah seorang laki-laki. Namun yang keluar dari mulut kita apa? Rijlun, jelas yang kita ajak berbicara itu tidak paham. Ya, tidak paham dengan apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena apa yang kita inginkan, apa yang kita maksud itu terdapat di dalam benak kita, di dalam hati kita, dan itu tidak nampak. Yang nampak adalah apa yang keluar dari mulut kita. Ya. Jadi orang yang kita ajak berbicara tentu akan memahami apa yang keluar dari mulut kita. Kalau yang keluar dari mulut kita itu adalah rijlun, tentu orang tersebut akan memahami makna kaki. Ya, padahal bukan itu yang kita maksud. Nah, di sini pentingnya kita memperkaya kosakata. Ya, pentingnya kita memperkaya kosakata, bukan hanya kaedah-kaedah nahwu dan shorof saja yang kita dalami, akan tetapi kosakata bahasa Arab juga sangat penting untuk kita ketahui. Yang kedua adalah nafiun. Nafiun artinya bermanfaat. Berikutnya sahlun, artinya mudah. Alimun, alim. Nadhifun, bersih. Jildun, kulit. Shadiqun, teman laki-laki. Hajarun, batu. Talibun, murid. Masjidun, masjid. Sunnatun, sunnah.
khoslatun sifat, maudhi'un tempat, fardun fardu, usbu'un jari. Ya. Terkait usbu' ini sebenarnya ada 9 cara mengharokati. Jadi ada 9 model atau ya 9 model bacaan hanya pada kata usbu' saja. Jadi hamzahnya itu bisa didhammah. Dalam keadaan hamzah itu didhammah, ya, ba-nya, shadnya tetap disukun dalam keadaan apapun. Nah, yang berbeda adalah ba. Ya, tadi kan hamzahnya didhammah. Dalam keadaan hamzah didhammah, ba-nya ini bisa berharokat dhammah menjadi usbu, bisa berharokat fathah menjadi usba, dan juga bisa berharokat kasrah menjadi usbi'. Ya, semuanya bermakna sama, yaitu jari. Nah, fathah juga bisa berharokat fathah, hamzahnya juga bisa berharokat fathah menjadi a. Nah, dalam keadaan ba-nya bisa juga berharokat yang 3 menjadi asbu, asba, dan asbi dengan makna jari. Dan juga berharokat kasroh menjadi i. Nah, dalam keadaan ba juga berharokat 3, bisa berharokat 3 menjadi isba, isbu, dan isbiya dengan arti yang sama yaitu jari. Ya. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa dalam bahasa Arab itu boleh dikatakan isbi, isbu, isba, usbu, usba, usbi. Nah, maka apabila ada seseorang mengatakan dengan cara apapun, ya kita tidak akan mudah untuk menyalahkannya. Ya, Pak. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kata ini memiliki 9 model bacaan. Namun apabila kita tahu hanya satu saja, yaitu usbu' misalkan, nah ya tentu kita akan merasa aneh apabila ada yang mengatakan isbi atau isba. Jadi usbu' ini, saya ulangi lagi, memiliki 9 model bacaan. Kemudian jamrotun, jamroh, ya, tempat melempar batu, salah satu ritual haji atau salah satu prosesi ibadah haji yang insya Allah akan dilaksanakan oleh para hujjaj, orang-orang yang akan melaksanakan haji dari seluruh dunia pada tahun ini. Salah satu prosesinya adalah mereka akan melempar batu di jamroh atau di tempat yang telah ditentukan. Nah, tempat yang ditentukan ini namanya jamroh. Ya. Jadi yang benar jimnya adalah di fathah, bukan di lumah. Jadi bacaannya jamroh, jamrotul aqabah, jamroh wusto, jamroh sugro, jamroh kubro. Ya, tidak seperti yang tidak seperti ejaan bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Arab yang benar adalah jamroh. Kemudian yang berikutnya adalah syartun, syarat, prismun, bagian, syai'un, sesuatu, faridotun, fardu. Nah, itu sedikit kosakata yang harus kita bukan hanya kita ketahui ya kalau bisa, akan tetapi juga kita hafalkan agar selalu ingat. Ya, dan kalau bisa lagi kita tambahi dengan kosakata-kosakata yang lain. Tidak hanya belasan kosakata ini saja.
Kemudian yang berikutnya setelah kita menambah atau memperkaya kosakata bahasa Arab kita, kita masuk pada bagian kaidah. Kaidah yang pertama adalah jamak yang sudah dijelaskan pada kaidah 3B di dalam tata bahasa Arab disebut jamak mudzakkar salim untuk jamak laki-laki dan jamak muannas salim untuk jamak perempuan. Ya. Pada pertemuan yang lalu, ya, kita telah mempelajari mufrad, musanna, dan jamak. Pembagian isim dari segi jumlahnya, ya kan? Silakan Bapak Ibu buka kembali pelajaran kedua kemarin bahwa isim itu terbagi menjadi dua dari segi jenisnya, yaitu mudzakkar dan muannats, dan dari segi jumlahnya isim terbagi menjadi tiga, mufrad, musanna, dan jamak. Kemarin juga telah dicontohkan bahwa telah disebutkan bahwa musanna baik laki-laki dan perempuan itu bentuknya sama. Nah, namun pada jamak antara laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Nah, kalau jamak untuk laki-laki disebut jamak mudzakkar salim, namun untuk perempuan disebut jamak muannas salim. Jadi kata mudarrisuna adalah jamak mudzakkar salim karena ini untuk laki-laki. Sedangkan kata mudarrisatun adalah jamak muannas salim. Kenapa? Karena ini untuk perempuan. Nah, di dalam bahasa Arab masih ada satu jamak lagi. Selain dua jamak yang telah disebutkan, jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim, ada satu lagi yang disebut dengan jamak taksir. Kalau jamak mudzakkar salim akhirnya ditambah huruf waw dan nun, sementara jamak muannas salim akhirnya ditambah huruf alif dan ta, ya, maka jamak taksir adalah jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Nah, kalau dua jamak yang telah disebutkan itu perubahannya bukan pada bentuk aslinya, ya. Akan tetapi perubahannya disebabkan ada tambahan huruf padanya. Kalau jamak mudzakkar salim, tambahan hurufnya berupa waw dan nun. Kalau jamak muannas salim, tambahan hurufnya berupa alif dan ta. Ya. Namun dari sisi susunan huruf pada kata tersebut tetap tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan dari sisi dari bentuk mufradnya. Ya. Kemudian berbeda dengan jamak taksir. Kalau jamak taksir, ya. Oh ya, sebelumnya saya contohkan dulu. Bahwa tidak ada perubahan yang terjadi pada jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim dari bentuk mufradnya. Kita lihat contoh di atas, mudarrisuna dan mudarrisatun. Kita lihat bentuk mufradnya apa? Mudarrisun. Mudarrisun diawali dengan mim, dal, ro, sin. Nah, kita lihat pada contoh jamak mudzakkar salim, mudarrisuna. Bukankah sebelum waw dan nun tetap urutannya mim, dal, ro, dan sin? Nah, ya kan? Tidak ada perubahan. Kemudian pada mudarrisatun sebelum alif dan ta, bukankah urutan hurufnya tetap mim, dal, ro, dan sin? Nah, berarti kan tidak ada perubahan dari bentuk mufradnya.
Nah, berbeda dengan jamak taksir. Kalau jamak taksir ini adalah jamak yang ciri-cirinya adalah bahwa dia berubah dari bentuk mufradnya. Contoh jamak taksir ya adalah rojulun. Jamaknya rijalun. Rojulun jamaknya rijalun. Mana perubahannya? Ya, kita lihat rojulun, ro, jim, lam. Rijalun juga tetap ada ro, jim, dan lamnya. Namun rojulun 3 huruf, nah, sedangkan rijalun 4 huruf. Ya. Yang awalnya lam itu berada di posisi ketiga, sekarang lamnya berada di posisi rijalun, lamnya berada di posisi berapa, Bapak Ibu? Keempat. Nah, berarti kan ada perubahan, ya. Ada perubahan dari yang awalnya lamnya di urutan ketiga, ya, setelah berubah menjadi jamak taksir, setelah dirubah menjadi jamak taksir, urutan lam itu berubah menjadi di posisi keempat, ya, di posisi keempat. Jadi tambahan yang ada pada jamak taksir itu tidak, ya, tidak di belakang sebagaimana jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim, akan tetapi bisa di awal, bisa di tengah-tengah, sehingga itu apa? Itu merusak susunan bentuk mufrad kata tersebut. Dari contoh yang kedua adalah kitabun, jamaknya kutubun. Kitabun jamaknya kutubun. Kita lihat kitabun berapa hurufnya? 4. Nah, setelah menjadi jamak taksir, hurufnya berubah menjadi 3. Nah, berarti kan ada perubahan. Yang awalnya ba itu berada di posisi keempat, setelah berubah menjadi jamak taksir, posisinya menjadi ketiga. Ya, kitabun berubah menjadi kutubun. Baik. Nah, berbeda dengan jamak mudzakkar salim dan muannats salim, kaedahnya sudah jelas. Kalau mudzakkar salim ditambah waw nun, kalau muannats salim ditambah alif ta. Namun pada jamak taksir ini, ya, tidak semudah jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim, ya. Jadi kaedahnya lebih banyak. Oleh karena itu, sebaiknya pada jamak taksir untuk mengetahuinya adalah dengan dihafal. Jadi kalau kita mengetahui sebuah kata itu merupakan jamak taksir dari bentuk kata mufrad ini misalkan, ya maka kita hafalkan, oh rojulun jamak taksirnya adalah rijalun. Kitabun jamak taksirnya adalah kutubun. Masjidun jamaknya adalah masajid. Madrasatun jamaknya madaris. Qalamun jamaknya aklamun. Haqibatun tas jamaknya haqaib, dan lain sebagainya masih banyak lagi. Nah, jadi agar kita tidak kebingungan, ini jamak taksirnya apa, ini bentuk mufradnya apa. Nah, itu harus kita hafalkan, ya, agar kita tahu bahwa ini jamak taksir, ini bentuk mufradnya ini. Jadi seperti itu ya. Untuk kaidah berikutnya, jamak taksir ada yang berakal dan ada yang tidak berakal. Ya, artinya apa? Artinya ada jamak taksir yang bermakna dan diperuntukkan bagi sesuatu yang berakal. Dan ada juga jamak taksir yang diperuntukkan bagi sesuatu yang tidak berakal. Ya. Contohnya apa? Contohnya ya seperti yang telah disebutkan, rojulun, rijalun. Rijalun itu jamak dari rojulun yang artinya seorang laki-laki. Jadi rijalun itu jamak taksir untuk sesuatu yang berakal atau tidak, Bapak Ibu? Ya, untuk sesuatu yang berakal. Kenapa? Karena artinya orang laki-laki, manusia. Berarti kan dia berakal. Ya. Kemudian contoh dari yang tidak berakal apa? Kitabun menjadi kutubun.
Nah, kutubun yang artinya beberapa kitab atau beberapa buku itu jamak taksir untuk yang berakal atau tidak berakal. Ya, jadi untuk yang tidak berakal. Karena apa? Karena artinya adalah kitab. Nah, jika tidak berakal, maka hukumnya sama dengan muannas mufrad. Apa artinya? Artinya jika dia apa itu menjadi mubtada, maka khabarnya juga harus muannas mufrad. Kenapa? Karena hukumnya seperti muannas mufrad, ya kan? Nah, sedangkan khabar harus sesuai dengan mubtada'nya dari segi apa? Dari segi jenisnya. Kalau mubtada'nya muannas, maka khabarnya juga harus muannas. Kalau mubtada'nya mudzakkar, maka khabarnya harus mudzakkar. Nah, jadi yang sudah lupa, silakan dimurojaah kembali pelajaran-pelajaran yang terdahulu. Nah, kalau mudzakkar hukumnya sama dengan jamak mudzakkar, maaf. Sedangkan jika berakal, sekarang jika berakal. Ya, kalau tidak berakal, hukumnya sama dengan muannas mufrad. Sudah selesai. Nah, sekarang kalau berakal, nah, dan dia mudzakkar, maka hukumnya sama dengan jamak mudzakkar salim. Dan jika dia muannas, maka hukumnya sama dengan jamak muannas salim. Artinya apa? Artinya jika dia menjadi mubtada, maka ya khabarnya harus menyesuaikan. Ya, kalau dia mudzakkar, maka khabarnya harus berbentuk jamak mudzakkar salim. Ya. Contoh ar-rijalu mudarrisuna. Kenapa? Karena harus menyesuaikan dengan hukum mubtada'nya. Dan jika muannas, maka khabarnya juga harus menyesuaikan berupa jamak muannas salim. Jika berakal hukumnya jamak, dan jika tidak berakal hukumnya muannas mufrad. Jadi sangat mudah ya Bapak Ibu. Tinggal kita praktekkan, kita hafalkan agar kaidah ini bisa kita ingat selalu. Ya. Contoh jamak taksir tidak berakal dalam jumlah ismiyah. Al-kutubu jadidatun. Kenapa jadidatun? Karena al-kutub adalah jamak dari kitabun, yang artinya kitab. Maka dia jamak taksir yang tidak berakal. Nah, sehingga hukumnya adalah muannas mufrad. Muannas mufrad, sehingga khabarnya jadidatun bukan jadidatun. Berbeda dengan an-nisa'u sholihatun. An-nisa jamak dari mar'atun. Ya, yang artinya seorang perempuan. Nah, karena dia jamak taksir berakal, maka hukumnya seperti jamak muannas salim. Sehingga khabarnya juga harus berupa jamak muannas salim. Ya, sehingga khabarnya juga harus berupa jamak muannas salim. Oleh karena itu, khabarnya berupa jamak muannas salim, yaitu sholihatun. Ya, yaitu sholihatun. Jika mudzakkar bagaimana? Jika mudzakkar telah disebutkan di sini ar-rijalu sholihuna. Ar-rijalu jamak dari rajulun yang artinya seorang laki-laki. Ar-rijalu maka artinya beberapa orang laki-laki atau laki-laki banyak. Sholihuna itu sholih sholih. Nah, contoh yang kedua dari jamak taksir tidak berakal. Ar-rukabu kabiratun. Ar-rukabu jamak dari rukbatun yang artinya lutut. Ya, kabiratun besar. Nah, ar-rukabu kabiratun, lutut-lutut itu besar. Kenapa tidak khabarnya tidak berupa kabiratun dengan tambahan alif ta? Karena dia jamak taksir yang tidak berakal, maka hukumnya muannats mufrad.
Ya, jadi seperti itu materi kita pada malam hari ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan dengan sesi latihan ya Bapak Ibu. Saya mohon maaf sekali pertemuan kita pada malam hari ini saya cukupkan dengan pemberian materi saja. Silakan Bapak Ibu lanjutkan dengan pemahaman. Silakan dipahami, silakan dilatih, dilihat latihannya, silakan dilatih, dipraktekkan, dicoba dipraktekkan materi yang telah saya sampaikan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita koreksi bersama ya. Kita eh, jawab bersama latihan-latihan yang telah disediakan di PDF Bapak Ibu tersebut. Baik, mari kita akhiri, kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan tahlil, sholawat, dan istighfar. Semoga apa yang telah kita kaji senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat khususnya bagi kita, umumnya bagi orang-orang sekitar kita. Kita baca bersama-sama la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiikum ya Ustaz. Wa fikum amin.